Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal ujian praktek kejuruan untuk teknik komputer jaringan paket 4. Ya, seperti ini soalnya. Kita langsung menuju ke topologi jaringan yang mau dibuat. Nah, di sini sumber internet akan masuk ke router mikrotik, ya. Kemudian dari router mikrotik akan terhubung ke hub, switch atau hub, dan menuju ke klien, laptop atau PC. Kemudian satu lagi akan dari router ini akan terhubung ke access point sehingga bisa diakses melalui handphone, ya. Jadi untuk kali ini kita akan membuat access pointnya ini langsung dari bawaan si router mikrotik. Jadi kita tidak menggunakan access point untuk pertemuan kali ini, ya. Langsung aja kita jalankan. Oke, tapi sebelumnya ini nanti kabel internet yang dari internet akan kita pasang ke Ether 1 di mikrotik tersebut. Kemudian kabel dari Ether 2 dari portnya Ether 2 mikrotik akan langsung kita hubungkan ke PC atau laptop. Sini saya pasang, ya. Kalau sudah terpasang sesuai dengan topologinya, kemudian kita jalankan Winbox-nya, ya. Nah, perhatikan, kalau IP address-nya 0 semua, berarti mikrotik kita sudah di reset. Tapi andai kata IP address-nya berisi IP address yang sudah dikonfigurasi sebelumnya, maka kita harus reset terlebih dahulu, ya. Ini kita connect dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau mau mereset itu dari menu sistem, pilih dia reset konfigurasi, kemudian dicentang no default configuration dan do not backup, kemudian reset konfigurasi. Hanya itu aja, ya. Baik, kalau sudah, kita lihat konfigurasi yang mau kita kerjakan. Nah, pertama kali kita akan mengerjakan yaitu jaringan internet. Jaringan internet berarti mikrotik kita nanti akan mendapatkan IP address sesuai dengan yang diberikan oleh ISP kita. Caranya dari menu IP, pilih dia DHCP client. Kali ini kita mencarinya secara otomatis IP-nya, bukan manual, ya. Kemudian di add. Nah, interface-nya ini pastikan dia Ether 1 karena itu adalah kabel yang terhubung ke internet, port yang terhubung ke internet dari mikrotik. Kemudian kita apply, nanti statusnya ini akan diakhiri dengan bound. Kalau tulisannya bound, statusnya pasti IP address-nya sudah dapat. Perhatikan ini, dia mencari. Nah, dapat IP yang diberikan oleh internet kita. Jadi setiap tempat yang menggunakan internet pasti IP-nya berbeda-beda, tergantung, ya, tergantung settingannya. Kalau sudah, kemudian untuk gateway kita akan men-setting gateway, ya. Dari menu IP pilih dia routers. Nah,
sebenarnya di sini ini sudah terbentuk, sudah ada ya. Jadi boleh kita buat lagi yang baru, boleh biarkan aja yang ada ya. Ini sudah jadi ya. Nah kemudian untuk DNS, nah kita akan mengerjakan untuk DNS ya. Dari menu IP pilih dia DNS. Nah di sini juga IP-nya otomatis sudah terbentuk, jadi kita tinggal menambahkan DNS Google aja 84 kali, satu lagi 844, centang allow remote request. Oke. Nah untuk NTP kita kerjakan nanti aja. Nah kemudian web proxy, web proxy-nya ini kita aktifkan. Nanti nama chat administratornya nama peserta @sekolah.sch.id. Dari menu IP pilih dia web proxy, kemudian di enable chat administratornya, buat nama peserta @smkn3batam.scha.id, kemudian centang chat on this, kemudian apply. Nah statusnya nanti udah running. Oke. Lanjut untuk jaringan internet. Untuk jaringan internet yang tadi, jadi mikrotik kita ini sudah dapat akses internet. Kita contoh ping google.com. Nah mikrotik kita ini sudah dapat akses internet ya, hanya mikrotiknya sampai di mikrotik saja, sementara kliennya yang terhubung ke mikrotik itu belum bisa dapat akses internet. Nah kita kerjakan untuk yang klien jaringan lokal. Pertama kita buat dulu IP addressnya 100.1/25. Dari menu IP addresses add, di add masukkan IP-nya 192.68.100.1/25. Itu untuk interface Ether 2. Karena Ether 2 jaringan yang terhubung ke PC lokal berbasis kabel ya, yang sekarang kita pakai. Kita oke kan? Nah kemudian DHCP pool kita akan membuat sebanyak 99 klien. Berarti dari menu IP pilih dia DHCP server. Nah kemudian DHCP setup. Nah DHCP server interface-nya pilih Ether 2 karena itu yang mau kita buat sebanyak 99 klien nanti. Nah, next, ini biarkan default. Nah begitu address to give out, nah rentang IP yang akan dikasih untuk klien yang connect dari 100.2 sampai berarti 99 klien, berarti 100 ya. Kemudian next, yang lain biarkan default sampai finish, selesai. Udah. Langkah berikutnya kita membuat. Nah, di sini sudah ada akses internet. Nah, itu hanya mendapatkan IP. Nah, kalau kita perhatikan nih, PC yang terhubung dengan kabel LAN, ya, ini mikrotiknya otomatis keluar ya, karena sudah berubah IP-nya. Yang tadi 00 sekarang sudah 100.1 ya, udah 100.1. Nggak apa-apa ya, kita connect lagi, itu nggak masalah.
Nah, yang ini PC yang terhubung ke Ether 2 dia sudah mendapatkan IP 100.100 otomatis ya, karena kita sudah membuat DHCP servernya, jadi mendapat IP otomatis ya. Hanya saja belum bisa ada akses internet. Nah, supaya IP klien kita mendapatkan akses internet, kita aktifkan firewall NAT-nya ya. Kita add chain-nya itu SRC NAT, kemudian out interface-nya itu sumber internet kita, berarti Ether 1. Kemudian action-nya apa? Mask query. Kemudian oke. Nah, biasanya dengan mengerjakan ini aja nanti PC yang terhubung dengan kabel akan connect otomatis ya. Kemudian untuk yang web proxy juga demikian, kita aktifkan DST-NAT-nya ya. Caranya tetap berada di firewall NAT, kita add. Nah, di general ini chain-nya itu DST-NAT, protokolnya TCP, DST portnya 80. Ini semua untuk siapa? In interface WLAN 1, karena nanti untuk WLAN 1. Actionnya apa? Dialihkan redirect to port 80 karena port default web proxy-nya itu sendiri 80 ya. Nah, kalau sudah oke kan, sudah jadi ya. Nah, ini kalau misalnya masih lama dapat akses internet, boleh kita disablekan dulu, kemudian enable kembali. Oke. Nah, langsung dapat akses internet akses ya. Tuh. Ya. Ini mikrotiknya otomatis keluar ya. Nah, nanti nggak apa-apa, kita connect kembali. Nah, seperti ini. Lanjut, kita membuat firewall dari IP 100.2 sampai 100.50 tidak bisa ping ke router, berarti ke IP 100.1. Langkahnya dari menu IP tetap berada di firewall juga, kemudian tab filter rules, di add. Nah, chain-nya itu input, kemudian SRC address-nya masukkanlah rentang IP yang mau dibuat 100.2 sampai 192.68.100.50. DST address-nya IP router kita, berarti IP router 1. Karena dia ping prosesnya tidak bisa ping, berarti dia mode protokolnya ICMP. Nah, actionnya apa? Yaitu drop. Oke. Selesai satu. Kemudian kita buat lagi firewallnya untuk yang dari 151 sampai 100.100 tidak bisa ping ke client wireless ya. Masih tetap berada di firewall, filter rules-nya di add. Nah, chain-nya itu modenya forward. Untuk si IP 100.51 sampai 100.100 dia mengeping kemana? IP wireless 200.0/24. 0 ini berarti mengatakan semua IP yang mengarah ke wireless, mau IP berapapun.
Protokolnya tetap ICMP karena ping, kemudian actionnya itu adalah drop. Oke, sudah ya. Kemudian buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging, ya. Berarti tetap di firewall filter rules di add. Generalnya itu input, actionnya apa? Yaitu log, centang lognya. Oke, ya. Untuk berikutnya tersimpan di disk. Nah, berarti kita buat dia untuk penyimpanan ke disk dari sistem logging, kemudian add prefixnya, misalnya kita buat akses ke router. Ini contoh akses ke router. Nah, actionnya simpan ke disk. Oke, ya. Sudah selesai untuk si Ether 2. Oh, ini juga, ini tadi udah ya. Oke, lanjut kita untuk ke jaringan wireless, berarti jaringan WLAN, ya. Yang pertama kita buat IP addressnya terlebih dahulu, 200.1/24. IP address kita add, masukkan IP-nya 192.168.201/24. In interface-nya pastinya WLAN 1 karena kita menggunakan wireless daripada bawaan Mikrotik tersebut. Nah, ini kalau tanda merah karena access point-nya belum tersambung. Itu aja. Ya. Kemudian kita buat DHCP poolnya sebanyak 99 klien, ya. IP karena dia berada di hotspot, nanti bermain di hotspot, maka kita buat dari IP hotspot. Nah, seperti ini. Kemudian menuju ke hotspot setup. Interface-nya pilih dia WLAN 1, kemudian next biar default. Nah, ini juga address poolnya kita buat sebanyak 99 klien, berarti 202 sampai 200 100. Next, sertifikat non biarkan default, ini juga default. Nah, DNS name buat nama daripada domain name-nya. Nanti andai kata kita tidak bisa masuk ke halaman hotspot, kita tinggal mengetik alamatnya di address-nya. Jadi contoh di sini namanya dodi.net contoh. Kemudian next, user dan passwordnya biarkan default. Kemudian next. Nah, sudah selesai, ya, sudah selesai kita buat. Kemudian apa ini, untuk mengaktifkan SSID-nya, berarti penangkap WiFi-nya. Saat ini belum ada nama WiFi kita yang buat, ya. Nah, caranya di wireless nih, kita double klik WLAN satunya, menuju ke wireless, modenya itu AP Bridge, bandnya itu kita aktifkan yang BGN tambahannya. Nah, di sini namanya nama peserta @proxy, berarti nama kita @proxy UKK. Oke. Nah, kalau kita lihat, nah, sudah ada ya, sudah tampil. Nah, lanjut. Ini untuk 20 account secara random di radius, karena kita menggunakan Mikrotik RB941, dia tidak mendukung
fasilitas username ya. Username-nya tidak, user manager tidak didukung. Jadi dalam hal ini kita membuatnya menggunakan Micmon. Kita menggunakan Micmon ya. Nah, sebelum kita menjalankan Micmon, yang pertama kali kita pastikan di networknya ini, untuk kalau ada di komputer VirtualBox host only network, disablekan terlebih dahulu ya, disablekan. Nah, kalau sudah kita jalankan softwarenya Micmon yang sudah di download, Micmon. Nah, Micmon versi 3. Nah, ini dia ya, kita jalankan. Oke. Nah, dia akan mencari ini connect internet ke komputer kita. Nah, 100.100. Nah, IP komputer kita kan emang 100.100. Jadi dia sudah connect. Ya. Kalau di luar dari IP PC ini, misalnya PC 100.100 tapi di sini IP yang lain, walaupun statusnya online, kemungkinan sih tidak connect. Tapi belum saya praktekkan ya. Nah, jadi ini kita jalankan open Micmon. Tampilan awal Micmon, kita masukkan username defaultnya, bawaannya Micmon seperti namanya juga. Passwordnya 1234. Kemudian login. Nah, boleh nggak usah disimpan ya. Kalau ada yang sebelumnya router punya, yang menggunakan sebelumnya, kita delete aja. Oke. Nah, kosong ya. Nah, lanjut langkah-langkah untuk membuat usernya sebanyak 20 account. Pertama, kita buat dulu yang namanya routernya. Apa nama routernya? Misalnya router RB941, bebas ya. Nah, kemudian IP mikrotik ini IP yang terhubung ke Ether 2 kita, yaitu 192.168.101. Kemudian username. Nah, username dan password ini kita buat berdasarkan username dan password pada saat kita login ke Winbox. Nah, sebelumnya kita belum ada membuat password untuk masuk ke Winbox ini. Jadi kita buat dulu passwordnya, sistem password. Password. Nah, new password, buat passwordnya misalnya admin aja ya. Buat admin, ini passwordnya admin. Oke, coba kita exit, keluar dulu, kemudian kita jalankan kembali Winbox. Nah, seperti ini. Kalau kita connect, kan ini belum ada password nih. Kalau kita connect pasti belum, nggak bisa. Nah, jadi kita masukkan passwordnya yang sudah kita buat, admin, baru connect. Nah, seperti itu ya. Jadi di Micmon ini username untuk masuk ke dalam login ke Winbox kita. Nah, ini hotspot name-nya ini buat aja, misalnya hotspot UKK, bebas. Dan sname ini sesuai dengan yang tadi kita buat. Nah, hanya itu aja. Kemudian kita save, simpan. Nah, tunggu proses. Jika sudah selesai prosesnya, baru kita connect. Nah, sudah connect seperti ini. Langkah berikutnya,
kita buat dulu sebuah user profile ya, user profile, add profile. Nah, kita buat di sini contoh namanya misalnya wifi TKJ ya, share usernya satu aja, expired modenya itu tidak usah, normal aja. Kalau sudah kita save, hanya 2 aja, kita simpan. Nah, kalau kita close, sudah ada satu buah profile kita. Kemudian kalau sudah ada, kita buat user yang akan sebuah user, kita buat sebuah user, servernya semua, nama usernya misalnya user wifi, passwordnya misalnya admin aja, profilnya masukkan nama profile yang tadi kita buat. Kalau sudah, kita save. Nah, sudah jadi ya, sudah jadi usernya. Nah, kemudian kita generate untuk membuat 20 akun secara random, berarti acak ya. Nah, di sini kita buat 20 sesuai dengan soal, servernya semua, modenya itu nanti kita buat username sama dengan password biar nggak capek ngetiknya ya. Jumlah passwordnya berapa digit, kita buat 3 aja ya. Model passwordnya kita buat angka aja ya biar simple. Nah, profilnya pasti wifi TKJ. Kalau sudah di generate, tunggu dia proses. Nah, kalau sudah, coba kita lihat, sudah ada sebanyak 20 user account, sudah dibentuk secara random acak. Jadi kalau dari mikrotiknya, kalau kita lihat di hotspot usernya, nah sudah terkoneksi langsung ya, sudah ada langsung ya. Oke, kalau begitu ini boleh kita cetak ya, kita cetak misalnya wifi TKJ aja. Oke, wifi TKJ, kemudian cetak. Nah, itu ya, semua wifi TKJ kita cetak. Nah, kemudian kita simpan aja dalam bentuk PDF, nggak apa-apa ya, untuk kita mengetahui nanti apa nama user dan passwordnya. Misalnya voucher ya, kita simpan. Udah, sampai di sini sudah. Nah, kemudian kita buat akun daripada hotspotnya itu hanya bisa internetan dari jam 7 sampai jam 16, karena di Micmon sendiri, nah seperti ini, misalnya contoh salah satu ini. Nah, di sini dia tidak ada untuk settingan dari jam berapa ke jam berapa, itu tidak ada, adanya hanya
berapa lama limitnya. Kalau misalnya kita hitung dari jam 7 sampai jam 4, berarti kurang lebih ada 7 jam. Nah 7 jam itu pun ada juga kriterianya. Kriterianya dia 7 jam aktif atau 7 jam untuk total keseluruhan dalam satu hari. Jadi di Micmon ini settingan seperti itu saya belum jumpa. Yang ada hanya seperti ini aja ya. Nah jadi untuk sementara, untuk mengakali mengenai waktu ini, saya gunakan dari bawaan Mikrotik itu sendiri aja ya. Dari IP firewall di filter dulu saja untuk sementara ya. Nah, kita add, kemudian generalnya itu forward untuk siapa, yaitu IP si wireless 200.0/24 ya. Kemudian actionnya apa, yaitu drop extra time dari jam berapa. Nah ini kita buat dua versi karena dia connectnya hanya dari jam 7 sampai jam 16, berarti selebihnya tidak connect. Nah jadi kalau untuk sekarang waktunya jam 12, berarti kita buat dulu waktunya dari tadi tengah malam tadi atau pagi-pagi jam 00 sampai jam 06.59.59. Itu kondisi pertama ya. Kemudian kita copy aja untuk kondisi kedua karena isinya sama semua ya, isinya semua sama. Untuk kondisi kedua dari jam 12 tengah malam tadi atau pagi sampai sebelum jam 7 dia tidak bisa connect. Kalau sudah jam 7 berarti dia sudah bisa connect internet. Berarti next sampai ke jam 16. Nah jam 16 sampai ke jam 12 nanti malam berarti dia tidak connect kembali. Nah, kita okekan. Nah seperti ini ya. Oke, kita sementara pakai filter rule untuk memblok waktunya. Kemudian buat firewall untuk memblok situs dan file. Nah caranya, karena ini kita bermain di web proxy, sebenarnya di firewall juga bisa ya, cuma nanti pada saat kita menguji dia prosesnya hanya muter-muter aja, emang kondisinya tidak connect. Nah tapi karena kita ini bermain di web proxy, ya udah kita buat di sini aja, access, kemudian kita add. Nah masukkan IP daripada wireless kita 200.0/24 semua ya. Kemudian DST hostnya masukkan alamat linknya www.linux.org, actionnya itu adalah Denny. Apply, masuk ke list, kita copy karena semua perintahnya sama. Yang kita ganti berarti untuk MP3, berarti ini kita hilangkan bintang titik MP3 bintang. Apply, maka masuk kedua untuk MKV kita copy MKV. Oke, sudah jadi ya. Nah ini kita okekan, sudah. Nah untuk konfigurasi sudah selesai. Oh iya, ini NTP nya kita buat juga dari menu sistem SNTP client, centang enable. Primary-nya ini kita buat ID pool NTP org Asia pool NTP org. Kalau kita apply seharusnya dia mendapat IP, kemudian kita oke.
ya. Oke, untuk konfigurasi sudah selesai. Nah, langkah kerjanya ini sudah kita kerjakan juga. Nah, kita melakukan pengujian dari PC client. PC client yang pertama, apakah IP client mendapatkan IP DHCP atau otomatis? Ya, otomatis. Kita cek, iya. Ini 100.100 dia mendapat IP otomatis. Dah. Kemudian apakah terkoneksi ke internet? Kita jalankan dulu ini. Oh, nggak usah, ini micmonnya ya. Kita buka Chrome. Nah, kita jalankan misalnya google.com. Oke, jalan. Kemudian bing.com. Nah, jalan juga ya. Oke, berarti sudah ada akses internet. Kemudian yang untuk loggingnya ini tinggal klik aja log. Nah, perhatikan dia tersimpan ke dalam disk yang akses ke router. Oke, ini ya. Nah, lanjut blok ping dari klien. Nah, blok ping kalau dari klien ini tadi kan ada dua versi seperti ini. Nah, yang pertama untuk ping. Jadi karena IP kita tadi 100. Nah, berarti dia masih bisa ping karena tidak berada di IP rentangnya ini. Kita tes pakai CMD ping IP router kita 101, enter. Nah, dia replay. Nah, jadi di ping ke router 100.1 dia replay karena IP komputer kita berada di IP 100.100. Nah, untuk soal yang satu lagi, kalau untuk ke wireless berarti dia tidak bisa ngeping. Nah, terlebih dahulu kita konekkan dulu wifi kita yang ke handphone. Nah, ini contoh mau dikonekkan. Oke. Kita konekkan dulu. Ya, udah connect. Nah, ini adalah tampilan handphone. Saya tampilkan dulu user untuk masuk ke hotspotnya. Voucher dalam bentuk PDF. Ya, kita ambil misalnya 373 aja ya. Berarti kita konekkan dulu ke wifi hotspot kita. Nah, yang ini ya. Nah, kemudian langsung masuk dia halaman hotspot seperti ini. Masukkan 373 usernya, passwordnya juga sama 373. Kemudian oke. Nah, kalau sudah, kita cek kalau dari koneksinya ini sudah terhubung ya. Ini sudah terhubung. Nah, berapakah IP yang didapatnya? Nah, kita lihat IP-nya 200.100. Nah, berarti sudah terhubung ya. Nah, kalau sudah terhubung, nah, kita ping. Nah, kalau kita ping ke
IP-nya wireless, berarti yang wireless 200.100. Nah, seharusnya dia RTO, tidak connect, karena PC kita berada di IP 100 sesuai dengan soalnya. Nih. Ya. Oke, berarti berhasil ya. Nah, kita coba lagi, andai kata IP-nya berada di, kita kembalikan nih, ini kan 100 ya. Nah, kita buat secara statik. Nah, kita buat misalnya 192.168.100 titik misalnya 20 ya. Maxnya ini 128 karena per 25. Masukkan IP router kita 101, masukkan IP daripada Google, kemudian oke. Kita perhatikan apakah dia connect. Nah, connect ya. Nah, statusnya berarti ini udah 100.20. Nah, kalau 120 sesuai dengan soal, berarti dia tidak bisa ngeping ke router. Kalau untuk soal nomor 8, kita tes untuk jalankannya, ping IP router 192.168.100.1. Nah, otomatis dia RTO, tidak bisa jalan. Nah, kemudian di soalnya lagi, kalau untuk wirelessnya berarti ini bisa ngeping karena berada di IP 100.20, berarti dia bisa ngeping ke wireless. Nah, kita jalankan. Nah, ping 192.168.200.100 IP yang tadi kita connect ke wireless. Nah, itu dia sudah replay. Nah, berarti untuk soal ini pengujian ping, blok ping sudah berhasil. Nah, kita beralih ke pengujian menggunakan handphone. Nah, tadi untuk handphone sendiri loginnya sudah jalan ya. Nah, untuk menguji yang ini untuk saat ini saya alihkan aja menuju pakai wireless laptop. Ini saya obtainkan terlebih dahulu biar kembali ke defaultnya aja. Oke. Kemudian saya disablekan LAN-nya biar dia disconnect. Kemudian kita cari wifi kita. Nah, ini dia ya, connect. Nah, kita buka pakai Chrome aja. Nah, seperti ini. Ini kita belum login. Jadi kalau belum login, seharusnya yang tadi Bing ini seharusnya dia tidak connect karena belum login. Begitu juga dan Google. Ya. Yang dua ini belum bisa connect karena belum kita login. Nah, kita login menggunakan password 928. Yang tadi udah ya, 928. 928 kita masukkan, passwordnya juga sama. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, nah ini udah pasti ada akses internet. Nah, contoh ini Bing tadi kita refresh dan Google kita refresh. Nah, berarti sudah bisa login. Lanjut, pengujian untuk blog situs. Berarti kita buat yang namanya www.linux.org. Pasti dia error. Kalau kita men-settingnya pakai filter rules, dia hanya muter-muter aja, tetap sih terblokir. Nah, kemudian memblok file. Nah, filenya itu untuk MP3. Contoh download lagu Samson Kenangan Terindah. Ya. Saya pakai yang punyanya si ini aja.
Ini lagunya, kita download. Oke. Ini dia. Nah, itu terblok ya, tidak bisa download. Nah, untuk MKV sendiri saya coba download lagu MKV. Oke, yang punya SMK 2 Purwodadi ya, Nompang ya. Ini MKV-nya. Nah, terblok ya, terblok, dia tidak bisa. Oke. Tuh, keluar iklan ya. Sudah selesai untuk yang namanya blok file. Kemudian kita mau ngeblok akses internet dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, kita jalankan dulu untuk mengecek internetnya itu emang masih connect atau tidak. Kita jalankan ping google.com pakai minte. Nah, kemudian kita, ini berarti connect ya internet. Kemudian kita connect pakai yang wireless karena kita udah beralih. Seperti ini. Nah, waktu sekarang menunjukkan jam 12, berarti emang masih bisa akses. Nah, jadi kalau waktunya kita ganti, timenya kita matikan. Misalnya kita buat ini tadi pagi ya, jam 6. Kita apply. Apakah ada akses internet? Nah, putus ya, karena emang belum ada waktu akses internet di jam 6. Tapi kalau udah jam 10 apply. Nah, tunggu proses. Nah, sudah ada akses internet. Kemudian di jam 17 berarti harusnya tidak, karena sudah waktunya habis akses internet itu. Nah, kemudian nih ada yang seru-seruan di jam 1. Ini kan tanggal 21, kita buat tanggal 22 untuk besoknya nih contohnya ya. Nah, sama juga, dia terblok. Dan kalau dia akses di jam 8 besok pagi, seharusnya connect. Nah, dia berhasil ya untuk setting waktu ya. Untuk setting waktunya sudah berhasil. Oke. Jadi untuk soalnya sudah selesai kita kerjakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, untuk mengakhiri, kalau sudah selesai ujiannya, kita reset aja supaya yang berikutnya menggunakan mikrotiknya ini tinggal menggunakan aja langsung, tidak perlu meriset-riset lagi ya. Oke, di close. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.